Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita akan memulai ibadah kita yang masih dilaksanakan secara streaming. Sebelum kita memulai acara ibadah kita mengambil saat teduh sejenak. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari PKJ nomor 2 ayat 1. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Agar hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan padanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, tuntunlah kami kepada Yesus Kristus anak-Mu, agar kami menjadi milik-Nya. Berikanlah kepada kami iman yang teguh, agar kami hanya dapat berharap kepada-Mu. Janganlah biarkan jemaat-Mu berpengharapan hanya kepada hal-hal yang fana, sebab hanya Engkaulah sumber pengharapan dan keselamatan kami yang abadi. Kiranya kasih setia-Mu mengawal kami senantiasa dalam perjalanan kami menuju hidup yang kekal di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai epistel pada minggu ini, yaitu yang diambil dari Keluaran pasal 16 ayat 11 sampai dengan ayat 18. Demikian firman Tuhan dengan perikop mana Sabat. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun suatu yang halus, suatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka kepada yang lain, 'Apakah ini?' Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, 'Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu.' Beginilah perintah Tuhan. Pungutlah itu, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang, menurut jumlah jiwa." Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 3. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Bapa kami yang di surga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah Tuhan yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan sumber segala kebenaran dan keadilan, untuk menghakimi umat manusia.
kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu untuk menyesali dosa dan pelanggaran kami. Terhadap hukum-Mu, kami sering menuruti godaan iblis dan tabiat kami yang jahat. Sepantasnya lah kami menerima ganjaran sesuai dengan pelanggaran kami. Tetapi kami telah sadar akan kejahatan kami, sehingga kami datang ke hadapan-Mu untuk menyerahkan diri dan menyesali segala dosa kami. Tolong dan kasihanilah kami. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Ya Roh Kudus, terangilah hati kami, dan teguhkanlah kami untuk melakukan apa yang berkenan kepadamu, sampai kami beroleh hidup yang kekal di dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah-limpah kasih setianya. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari PKJ nomor 138 ayat 1. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan, yaitu hukum yang kelima beserta maksudnya. Hukum yang kelima, hormatilah orang tuamu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Maksudnya adalah, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Demikian hukum kelima dan maksudnya. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Kita bernyanyi dari PKJ nomor 242 ayat 1.
Marilah kita bersaksi, mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita sama-sama mengucapkan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu, marilah kita mendengarkan warta jemaat. Shalom dan selamat hari Minggu buat kita semua. Dan sejenak kita mendengarkan warta gereja. Minggu 1 Agustus 2021. Dan minggu kita hari ini ialah Minggu 9 setelah Trinitatis. Dan tema berusaha memelihara kesatuan roh. Pendeta dan Majelis Jemaat GKP Bandar Lampung mengucapkan selamat hari Minggu dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kehadiran dan kesediaan kita dalam mengikuti ibadah streaming di rumah kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Warta jemaat, pelayan kebaktian minggu kita pada saat ini, pengkhotbah Amang Pendeta Sinaga STH, liturgos Amang Penatua O Panjaitan, warta jemaat Penatua J. Sijabat, doa syafaat Amang Penatua S. Siagian, organis Ami Sinaga, song leader Christine Sialagan, dan tim multimedia Martin Napitupulu dan Nicholas Semorangkir. Terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, kehadiran ibadah minggu, sermon PHJ, penatua dan calon penatua. Kehadiran ibadah minggu dalam live streaming yang gereja kita lakukan tanggal 25 Juli 2021, 29 orang. Sermon penatua, PHJ dan calon penatua 27 Juli 2021 dihadiri 12 orang. Yang ketiga, ibadah Minggu Umum 8 Agustus 2021. Diberitahukan kepada warga jemaat bahwa ibadah Minggu Umum tanggal 8 Agustus 2021 masuk pukul 10 WIB akan dilaksanakan tatap muka. Namun apabila ada perubahan instruksi wali kota tentang perpanjangan waktu PPKM, maka perubahannya akan diinformasikan melalui media WA grup GKPI Jemaat Bandar Lampung. Demikian pemberitahuan ini, kiranya Tuhan memberkati kesehatan kepada warga jemaat dimanapun berada. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yang keempat, persembahan ibadah minggu streaming. Diberitahukan kepada jemaat bahwa persembahan ibadah di rumah atau ibadah streaming supaya dapat mengumpulkan persembahannya kepada penatua sektor atau bendahara jemaat dan juga dapat langsung ditransfer ke rekening GKP Jemaat Bandar Lampung, serta melampirkan jumlah yang mengikuti ibadah per keluarga.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yang kelima, ibadah streaming sekolah minggu. Ibadah sekolah minggu dilaksanakan dengan streaming bagi Bapak Ibu yang memiliki putra-putri usia sekolah minggu dapat mendorong anak-anaknya untuk mengikuti ibadah sekolah minggu setiap pukul 8 WIB dengan mengakses di YouTube melalui channel GKP Bandar Lampung, dan persembahan anak sekolah minggu dapat dikumpulkan melalui guru sekolah minggu atau langsung ke bendahara jemaat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yang keenam, bakti bulanan. Diberitahukan kepada warga jemaat yang belum melunasi bakti bulanan tahun 2020 dan bulan berjalan di tahun 2021 agar dapat segera membayarnya, sehingga kegiatan pelayanan gereja dapat berjalan dengan baik. Jemaat dapat memberikan kepada penatua sektor, bendahara jemaat, maupun langsung mentransfer ke rekening BRI GKPI Jemaat Bandar Lampung. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yang ketujuh, ulang tahun GKPI Jemaat Bandar Lampung. Diberitahukan kepada jemaat bahwa ulang tahun GKPI Jemaat Bandar Lampung yang ke-29 pada tanggal 19 Juli 2021 dikarenakan adanya PPKM, maka untuk perayaannya dilaksanakan di kebaktian minggu tatap muka pada tanggal 8 Agustus 2021. Demikian pemberitahuan ini disampaikan, Tuhan Yesus memberkati. Yang kedelapan, berita duka cita. Diberitahukan kepada jemaat bahwa telah berpulang ke rumah Bapa di sorga Opung sahabat Doli Silaban, ayah mertua dari Bapak BP Napitupulu, Ibu Boru Silaban, sektor 4, pada tanggal 11 Juli 2021 di Siborong-Borong. Mari kita bawa di dalam doa agar keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan penghiburan daripada Tuhan. Terima kasih. Yang kesembilan, selamat ulang tahun. Pendeta dan Majelis Jemaat GKP Bandar Lampung mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudari terkasih di dalam Kristus yang berulang tahun dari tanggal 26 Juli sampai 1 Agustus 2021. Yang pertama, Bapak MR Simbolon. Yang kedua, Bapak Marulak Purba. Yang ketiga, Tigor Aldoarha Sibarani. Yang keempat, Leonel Nathan Napitupulu. Yang kelima, Marudut Julio Carlos Raja Guguk. Yang keenam, Ibu Dirma Pusuk Nenggolan. Yang ketujuh, Intan Dani Natania Manurung. Yang kedelapan, Budianto Sidebang. Firman Tuhan, biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Dalam Mazmur 104 ayat 31. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Pokok-pokok doa akan kami bacakan. Yang pertama, jemaat yang sakit. Yang pertama, Amang Penatua J. Sitinjak, masa penyembuhan. Yang kedua, Nyonya Hamanurung Boru Hutapea, masa penyembuhan. Yang ketiga, Opu Bintang Silaban, masa penyembuhan. Yang keempat, Bapak T. Manik Borsi Haloho, masa penyembuhan. Yang kelima, B. Hasugian Boru Tumanggor, masa penyembuhan. Yang keenam, A. Sibarani Boru Siagian, masa penyembuhan. Dan berikutnya, keluarga A. Sihotang Boru Simbolon, perawatan di rumah. Nyonya U. Simanjuntak Boru Sitorus, perawatan di rumah. Nyonya Dr. E. Hutasoid Boru Lumban Tobing, sedang perawatan di rumah. Dan berikutnya, jemaat yang berulang tahun,
bakti bulanan dan ucapan syukur, jemaat dan pelayan gereja, kelanjutan pembangunan tahap 4 gereja, pandemi COVID-19, dan bangsa dan negara kita ini. Warta keuangan, saldo kas per 25 Juli 2021 sebesar Rp3.705.518. Total penerimaan Rp1.715.000. Total pengeluaran Rp1.660.000. Total saldo kas bendahara jemaat per 1 Agustus 2021 sebesar Rp3.760.518. Dana diakoni saldo per 1 Agustus 2021 sebesar Rp1.000.000. Dana pembangunan saldo per 1 Agustus 2021 sebesar Rp1.150.000. Demikian warta gereja. Shalom buat kita semua. Kemudian mari kita berdoa syafaat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa syafaat, kita menundukkan kepala. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan di pagi hari ini, karena kebaikan Tuhan bisa kami Tuhan beribadah, walaupun di rumah kami masing-masing Tuhan. Inilah yang kami rasakan Allah Bapa di surga. Pada saat ini Tuhan, kami mengadakan ibadah di rumah kami masing-masing melalui live streaming. Berkatilah ibadah kami Tuhan. Berkati Tuhan jemaat-Mu GKP Bandar Lampung. Biarlah kasih Tuhan selalu menyertai kehidupan kami, keluarga lepas keluarga. Allah Bapa di surga, kami juga Tuhan berdoa kepada jemaat-Mu yang saat ini Tuhan mengalami sakit. Biarlah Tuhan yang menyembuhkan mereka Tuhan. Biarlah obat yang mereka makan, demikian juga para medis yang memberikan kesehatan buat mereka, biarlah Tuhan berkati. Oleh karena itu Allah Bapa di surga, kami juga berdoa kepada Amang Penatua J. Sitinjak, demikian juga dengan Inang Nonya H. Manurung, Baru Hutapea dari sektor 1 masa penyembuhan, dan juga Tuhan Opu Bintang Silaban masa penyembuhan. Demikian juga Tuhan Bapak Temanik Borusi Haloho dari sektor 3 masa penyembuhan, dan juga Ibu B. Hasugian Borutu Manggor masa penyembuhan. Demikian juga Tuhan Amang A. Sibarani Borusiagian. Demikian juga Tuhan keluarga A. Sihotang Boru Simbolon dari sektor 1, dan juga Tuhan Nonya U. Simajuntak Boru Storus, dan juga Tuhan Nonya Dr. E. Hutasoit Boru Lumbang Tobing. Inilah Tuhan jemaat kami yang pada saat ini mengalami kelemahan tubuh. Dan bila ada Tuhan jemaat-Mu yang saat ini mengalami sakit, kelemahan tubuh, karena Tuhan memberkati. Tuhan Yesus Kristus, kami percaya, kami saat ini Tuhan mengalami pandemi COVID-19. Allah Bapa di surga, kiranya Tuhan menyertai jemaat-Mu GKP Bandar Lampung. Biarlah Tuhan dari negara kami ini, COVID-19 ini cepat berlalu Tuhan. Kami mengalami rasa was-was,
Kami juga mengalami pergumulan, baik di bidang kesehatan, ekonomi. Allah Bapa di surga, semuanya ini Tuhan, kami serahkan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan yang melihat semua jemaat-Mu Tuhan. Oleh karena itu Allah Bapa di surga, inilah doa syukur kami Tuhan, inilah permohonan kami kepada Tuhan. Kiranya Bapa menyertai kami semuanya, sehingga nantinya kami bisa bergereja dengan tatap muka di gereja-Mu yang kudus ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat-Mu yang berulang tahun dalam 1 minggu ini. Tuhan berikan umur yang panjang. Terima kasih Allah Bapa di surga. Berkati mereka Tuhan. Mereka bersukacita Tuhan karena Tuhan memberikan umur yang telah Tuhan berikan bertambah 1 tahun. Allah Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan buat semua pelayan gereja-Mu GKP Bandar Lampung. Para majelis Tuhan Yesus, berkati semuanya Tuhan. Biarlah pelayanan kami berkenan di hadapan-Mu. Kami juga Tuhan berdoa buat ulang tahun GKPI Bandar Lampung yang sudah 29 tahun. Berkatilah gereja-Mu ini Tuhan. Berkati pelayanan kami Tuhan Yesus. Semakin bertumbuh. Sehingga gereja-Mu ini Tuhan menjadi saluran berkat kepada para jemaat-Mu Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa kepada para pemimpin negara kami ini, dari pusat hingga ke daerah. Bahu-membahu Tuhan, bersatu di dalam melindungi, memajukan masyarakat yang ada di negara kami ini. Demikian juga Tuhan buat kami, orang-orang Kristen, berkati Tuhan Yesus. Berkati kami Tuhan. Berkati semua pekerjaan kami. Berkati Tuhan para orang tua yang pada saat ini Tuhan kami bergumul di dalam menghadapi situasi sekarang ini Tuhan. Berkati anak-anak kami Tuhan Yesus, walaupun mereka belajar melalui online dari rumah, dari mana saja pun Tuhan. Berkati. Semuanya kami serahkan kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa kami Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan. Inilah ucapan syukur kami Tuhan Yesus. Berkatilah kami Tuhan. Lindungilah kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan bermohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 256 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Marilah kita memohon pimpinan Tuhan di dalam doa kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala penyertaan Tuhan dalam hidup kami berjemaat sepanjang minggu ini, hingga pada saat ini kami boleh kembali
melayani Tuhan di dalam ibadah kami, ibadah streaming. Biarlah Tuhan juga memperlengkapi kami di dalam pelayanan ini lewat firman Tuhan. Kami diberkati berkat kekuatan, ketabahan, dan juga kesatuan hati di dalam segenap kehidupan kami, baik ketika di dalam sukacita maupun di dalam kesulitan seperti yang kami alami pada saat ini oleh karena pandemi. Kami memohon damai sejahtera Tuhan yang melampaui segenap akal dan pikiran, kiranya memelihara hati dan jiwa kami di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu yang berada di rumah di dalam ibadah minggu kita melalui pelayanan streaming pada saat ini. Firman Tuhan yang menyapa kita sebagai kabar baik bagi kita diambil di dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Efesus pasal 4 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Di bawah terang perikop kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, yang berada di rumah pada saat ini, sapaan firman Tuhan di bawah terang tema berusaha memelihara kesatuan roh. Ketika kita berkata-kata tentang kesatuan, persatuan, memang sudah akrab di dalam kehidupan kita, terkhusus juga di dalam kehidupan kita orang Batak. Ada beberapa ungkapan yang bisa kita kenal yang menunjukkan bahwa kita sebagai suku orang Batak sungguh-sungguh sangat memahami dan juga melakukan kesatuan dan persatuan. Misalnya ungkapan yang sering kita dengar, sada songon dayon aek. Ungkapan ini juga berarti bahwa kita bersatu.
Kita tidak boleh berbeda, kita tidak boleh berlainan, tetapi bersatu, sama. Demikian kira-kira yang kita lihat dari ungkapan itu. Atau mungkin di dalam ungkapan yang lain yang juga sering kita dengar. Rab mangakat tugijang manibung tuturu. Gerakan yang sama-sama, gerakan yang dilakukan secara bersama-sama, tidak boleh berbeda dengan orang yang lain. Bapak Ibu, inilah juga yang akan kita pergumulkan di dalam firman saat ini, bagaimana kita harus memahami kebersamaan kita atau memelihara kesatuan kita di dalam persekutuan sebagai gereja. Bapak Ibu, mari kita lihat mengapa Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus ini supaya mereka juga memelihara kesatuan roh atau kesatuan daripada jemaat-jemaat di Efesus itu. Bapak Ibu, kita melihat latar belakangnya memang sangat rentan kehidupan disharmoni di hadapan jemaat yang dilayani, yaitu di Efesus ketika itu. Kita tahu bahwa jemaat di Efesus itu adalah orang-orang yang berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, yang sudah menjadi satu jemaat di Efesus, yaitu mereka yang berasal dari keyahudian dan juga mereka yang berasal dari non-Yahudi. Kedua latar belakang ini sering diancam oleh disharmoni. Mereka tidak bersatu lagi sebagai satu jemaat yang telah dipanggil oleh Tuhan di dalam persekutuan yang kudus itu, persekutuan yang utuh itu, persekutuan yang satu itu. Misalnya, orang Yahudi menganggap dirinya lebih baik di hadapan Tuhan, atau mereka mengatakan bahwa mereka mempunyai nilai yang lebih di hadapan Tuhan oleh karena mereka adalah umat Tuhan dari keturunan Abraham. Sehingga ini akan menjadikan disharmoni bagi orang-orang yang berasal dari non-Yahudi, orang-orang Efesus yang sudah menjadi orang Kristen, yang menjadi pengikut Kristus, yang berasal dari suku atau bangsa Yunani ketika itu, sehingga mereka dianggap lebih rendah di hadapan Tuhan, atau mereka dianggap sebagai kelas 2 di hadapan Tuhan. Bahkan lebih ngeri lagi, mereka dianggap sebagai bahan bakar api neraka. Bapak Ibu, perilaku seperti inilah yang mengancam kehidupan menjadi satu persekutuan di dalam kesatuan roh yang sudah dilakukan Yesus sebagai orang yang dipanggil menjadi satu roh di dalam kehidupan itu. Oleh karena itu, Paulus mengingatkan jemaat di Efesus yang berbeda-beda latar belakang itu, baik itu yang memiliki kelebihan sebagai umat Allah, sebagai latar belakang untuk menjadi pengikut Kristus, atau orang-orang suku bangsa yang lain yang bukan umat Allah dahulunya, tetapi sekarang sudah dipersekutukan di dalam panggilan Injil, panggilan Tuhan di dalam Yesus Kristus, sehingga tidak ada lagi perbedaan. Tidak ada lagi orang Yahudi, tidak ada lagi orang-orang non-Yahudi, tidak ada lagi kafir, tidak ada lagi umat Allah dari segi keturunan yang disebutkan.
Tetapi apa? Mereka sudah menjadi satu tubuh di dalam tubuh Kristus. Bapak Ibu, mari kita lihat apa konsep Paulus untuk memelihara persatuan dan kesatuan roh di dalam Kristus. Bagi Paulus, orang-orang yang dipersatukan, orang yang berbeda latar belakang itu, apakah ia datang dari umat Allah sebagai keturunan Abraham, atau orang kafir yang berasal dari bangsa-bangsa yang bukan umat Allah, atau mungkin banyak lagi latar belakang, orang-orang yang terdidik dan orang-orang yang kurang terdidik, orang-orang yang kaya atau orang-orang yang tidak mempunyai banyak materi kekayaan, atau orang-orang yang mempunyai latar belakang budaya yang berbeda di dalam kehidupannya. Semuanya mereka sudah disatukan di dalam satu konsep tubuh Kristus. Nah, Bapak Ibu, mari kita lihat konsep Paulus tentang persekutuan tubuh Kristus itu. Nah, oleh karena itu, apa nasihat yang bisa kita lihat sebagai hal yang mempersatukan setiap orang di dalam kesatuan roh Tuhan? Yang pertama dia sebutkan, semua latar belakang yang berbeda-beda itu, atau dikatakan semua jemaat, semua orang-orang yang berbeda latar belakang itu adalah anggota tubuh Kristus. Nah, ini konsep yang pertama yang dinasehatkan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus dan juga kepada kita sekarang. Artinya apa, Bapak Ibu, ketika dikatakan semuanya adalah anggota tubuh Kristus? Mari kita lihat konsep dari apa yang disampaikan Paulus sebagai ilustrasi anggota tubuh Kristus. Jika kita semuanya adalah anggota dari tubuh Kristus yang sama seperti tubuh kita ini mempunyai anggota yang bermacam-macam itu, yang berbeda-beda itu, tentunya kita memahami bahwa perbedaan daripada anggota-anggota itu bukanlah untuk memisahkan satu dengan yang lain. Artinya apa, Bapak Ibu? Dari anggota tubuh kita ini, tangan tidak dapat mengatakan saya terpisah dari kaki. Atau sebaliknya, kaki tidak dapat mengatakan bahwa saya terpisah dari tangan. Atau sebaliknya yang lain mungkin. Telinga, saya terpisah dari anggota tubuh dan lain-lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, tetapi memang perbedaan-perbedaan itu harus diakui di dalam tubuh kita ini. Tangan dan kaki adalah anggota yang berbeda-beda dan memang harus diterima di dalam persekutuan tubuh itu. Tangan tidak boleh mengatakan kepada kaki bahwa kaki tidak penting di dalam persekutuan tubuh karena tidak sama dengan tangan. Atau sebaliknya, kaki tidak boleh mengatakan bahwa tangan tidak perlu bagi persekutuan tubuh oleh karena tidak sama seperti kaki. Bapak Ibu, inilah konsep yang harus kita anut juga di dalam memahami satu dengan yang lain di dalam jemaat sebagai anggota tubuh Kristus. Saya, saudara, Bapak Ibu sekalian adalah memang anggota dari tubuh Kristus dan tentunya saya berbeda dari Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian pasti berbeda dengan anggota yang lain juga. Tetapi apa? Kita semuanya adalah di dalam satu tubuh. Inilah konsep yang menyatukan kita di dalam kehidupan berjemaat, menyatukan satu dengan yang lain. Nah, oleh karena itu
Jika kita satu tubuh, maka setiap anggota itu fungsinya yang berbeda-beda itu adalah untuk mendukung, menyokong tujuan yang sama di dalam tubuh itu. Nah, oleh karena itu, maka perbedaan-perbedaan itu justru membuat harmoni di dalam kehidupan tubuh itu, melengkapi tubuh itu menjadi tubuh yang sempurna. Saya pikir kita demikian di dalam kehidupan berjemaat, satu dengan yang lainnya adalah orang-orang yang sungguh-sungguh membuat harmoni di dalam tubuh Kristus, di dalam perbedaan-perbedaan kita. Artinya apa? Perbedaan-perbedaan itu tidak boleh memisahkan kita dengan yang lain sehingga kita mengeluarkannya dari tubuh Kristus. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, kita melihat bahwa setiap orang yang di dalam tubuh Kristus itu telah dipersatukan oleh darah Kristus. Nah, ini yang sangat unik, artinya apa yang bisa mempersatukan kita, tubuh yang berbeda-beda itu adalah darah Kristus. Apa maksudnya ini? Orang itu dipersatukan atau menjadi satu tubuh adalah oleh karena darah. Artinya apa? Keselamatan, penebusan, anugerah daripada Tuhan. Tidak ada kelebihan masing-masing yang berbeda-beda itu yang membuatnya menjadi satu anggota tubuh Kristus. Sama dengan tubuh kita. Anggota tubuh kita ini di dalam tubuh tidak hidup dari perbedaan yang ada di dalam anggota tubuh itu sendiri. Tetapi apa? Darahlah yang menggerakkannya, yang menghidupkannya sebagai anggota tubuh di dalam tubuh kita ini. Demikian juga kita di dalam jemaat. Ketika kita hidup di dalam kehidupan kita ini sebagai jemaat yang menikmati kasih anugerah Tuhan, itu adalah dihidupkan oleh anugerah Tuhan, darah Tuhan yang sudah dicurahkan, karya Tuhan yang sudah ada di dalam Kristus Yesus. Artinya semuanya adalah hidup oleh karena kasih Tuhan, anugerah Tuhan melalui darahnya yang dikorbankan bagi kita. Kita tidak berbeda, kita tidak hidup oleh karena kelebihan perbedaan-perbedaan yang ada pada kita. Kalaupun kita berbeda, mungkin berbeda budayanya, berbeda kebiasaannya, berbeda juga ilmu pengetahuannya, latar belakang akademinya, berbeda juga kekayaannya, materi yang dimilikinya, berbeda dan lain sebagainya di dalam kehidupan ini. Tetapi bukan itu yang menghidupkan kita di dalam kehidupan ini. Tetapi apa? Anugerah Tuhan di dalam darah yang sudah diberikannya di dalam kehidupan. Inilah dasar pesan Paulus yang bisa menyatukan kita semuanya satu dengan yang lain. Bapak Ibu, hal yang kedua boleh kita lihat ketika pesan ini disampaikan kepada kita, lalu kita akan bertanya, lalu bagaimana kita boleh memelihara kesatuan roh seperti yang dikatakan dalam dua konsep ini, sebagai anggota tubuh Kristus dan juga sebagai orang yang dipersatukan oleh darah Kristus itu. Bapak Ibu, ada cara untuk memeliharanya. Jika itu konsepnya, maka Paulus juga menyatakan supaya kita dengan cara yang dianjurkan oleh Tuhan melalui panggilan kita. Itulah cara kita untuk memelihara kesatuan roh di dalam persekutuan kita di dalam tubuh Kristus. Ada beberapa hal yang disampaikan oleh Paulus sebagai cara kita untuk memelihara kesatuan roh, supaya kita bersatu di dalam kehidupan ini, menyatu satu dengan yang lain. Caranya adalah yang pertama, selalu rendah hati.
Orang akan selalu terpisah, bahkan tidak bisa bersekutu, disharmoni di dalam kehidupannya dengan perbedaan-perbedaan kalau ia tidak memiliki kerendahan hati. Artinya apa? Kerendahan hati. Nah, menonjolkan apa yang dimilikinya, menyombongkan apa kelebihan yang dimilikinya, sehingga dia tidak mempunyai kerendahan hati di dalam kehidupannya. Orang-orang yang mempunyai sifat seperti itu pasti tidak akan dapat memelihara apa yang sudah dilakukan Tuhan melalui panggilannya yang dipesankan Paulus tadi dengan dua hal itu, sebagai anggota tubuh Kristus dan juga sebagai orang yang sudah dipanggil melalui darah Kristus di dalam karyanya di salib itu. Nah, makanya pertama, cara kita supaya bisa memelihara kesatuan itu, maka yang pertama, rendah hati. Nah, tidak menonjolkan kelebihan yang ada padanya, tetap menganggap bahwa orang lain juga adalah bagian daripada kehidupannya yang penting di dalam kehidupan ini. Nah, yang kedua, maka dikatakan lemah lembut. Bapak Ibu, kata lemah lembut tidak dimaksudkan mengarah kepada cara berbicara yang pelan. Tetapi apa yang dikatakan dengan lemah lembut di sini adalah suatu sikap yang dilakukan di dalam kehidupan untuk memelihara kesatuan roh di dalam hidup kita. Bagaimana kita menampilkan perilaku lemah lembut? Ketika seseorang dikatakan adalah seorang yang lemah lembut, maka ia panjang sabar di dalam kehidupannya, atau dikatakan dia boleh marah juga ketika waktunya tepat untuk marah. Nah, tidak hanya merujuk kepada pembicaraan atau perkataan yang pelan, tetapi lebih tepat ketika dikatakan lemah lembut adalah sikap kita yang bisa menerima orang lain. Nah, begitu. Menerima orang lain dengan cara kita menerimanya di dalam kerendahan hati. Bapak Ibu, yang ketiga dikatakan sabar. Kesabaran adalah juga cara ketiga untuk memelihara bagaimana kita dipersekutukan, memelihara persekutuan satu dengan yang lain seperti yang dipesankan Paulus yang sudah dilakukan Kristus sebagai dasarnya di dalam karya Tuhan itu. Yang kita lihat di dalam kesabaran ini, ya tentunya kalau kita melihat kata sabar, ya lama marah. Nah, begitu ya. Lama marah, artinya tidak cepat dia marah oleh suatu kondisi yang tidak berkenan kepadanya. Biasanya seperti itu ya. Kalau orang tidak sabar, maka dia bersikap cepat melakukan kemarahan ketika tidak mengena lagi di hatinya seperti yang diinginkannya. Nah, makanya orang yang tidak sabar, maka ia tidak dapat memelihara kesatuan satu dengan yang lain. Dia dengan persekutuan orang lain. Dia dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Karena apa? Dia lekas marah. Memang perbedaan-perbedaan itu sering juga membuat kita tidak menginginkan hal itu. Tetapi bagi orang yang sabar, dia tidak cepat marah, tetapi mencernanya perbedaan-perbedaan itu, sehingga mengambil hal yang terbaik dari kehidupannya yang berbeda itu. Inilah cara ketiga, yaitu kesabaran di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, nah yang keempat, kita juga dikatakan menunjukkan kasih dalam hal saling membantu. Ini
yang kita pergumulkan di masa-masa yang sulit ini, bagaimanakah perasaan ini bisa kita perlihatkan, bisa kita rasakan, dilakukan oleh saudara-saudara kita kepada kita, atau bisa kita lakukan kepada saudara-saudara kita, sehingga saudara-saudara kita merasakan bahwa dia adalah bagian dari kehidupan kita. Bapak Ibu, itulah cara yang keempat tadi yang boleh kita lakukan di dalam kehidupan kita, menunjukkan kasih dalam hal saling membantu. Ketika kita menunjukkan kasih dalam hal saling membantu, maka ini akan selalu memelihara persekutuan kita satu dengan yang lain. Orang lain akan merasakan bahwa dirinya adalah bagian diri kita, atau kita merasakan juga bahwa kita adalah bagian dari orang lain ketika orang lain memberikan bantuannya kepada kita. Bapak Ibu, nasihat inilah yang sungguh-sungguh boleh menguatkan kita di masa yang sulit seperti pandemi ini, untuk kita hidupi sebagai jemaat yang adalah satu roh, satu tubuh di dalam kehidupan kita ini. Nah, oleh karena itu Paulus juga menginginkan hal ini tidak hanya di jemaat Efesus, tetapi bagi kita sekarang di kehidupan nyata pada saat ini, terkhusus di dalam kehidupan kita yang sulit ini. Mari kita pelihara kesatuan roh kita, kesatuan kita sebagai anggota tubuh yang berbeda-beda dari tubuh Kristus yang sudah ditebus melalui karyanya itu. Bapak Ibu, kita sungguh-sungguh diberkati oleh firman ini jika kita dapat memelihara apa yang disampaikan Paulus di dalam firman ini, bahwa kita adalah anggota tubuh Kristus. Semua jemaat, semua warga adalah anggota tubuh Kristus yang tentunya berbeda-beda, dan semua anggota tubuh yang berbeda-beda itu telah dipersatukan atau dihidupkan oleh darah Kristus. Sehingga kita peliharalah itu dengan cara hidup kita yang seturut dengan panggilan kita, atau berpadanan selaras dengan panggilan kita, yaitu dengan cara kita hidup di dalam kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, dan juga menunjukkan kasih dalam hal saling membantu. Dengan demikian kita akan tetap satu, bukan karena kita sama di dalam kehidupan ini, tetapi oleh karena Tuhan yang mempersekutukan kita dengan roh-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, firman-Mu saat ini mengajar kami untuk menyadari bahwa setiap orang yang Tuhan sudah panggil di dalam persekutuan tubuh Kristus adalah orang-orang yang sudah menjadi bagian dari anggota tubuh Kristus. Oleh karena itu, kami memahami keanggotaan kami di dalam tubuh Kristus adalah memang berbeda-beda, tidak boleh sama, sehingga kami tidak boleh menganggap orang lain yang berbeda adalah bukan bagian dari tubuh Kristus. Tetapi sungguh-sungguh Tuhan mengatakan, mengajarkan kepada kami, semuanya kami adalah yang berbeda-beda itu
bagian dari tubuh Kristus yang utuh, sehingga satu dengan yang lain harus saling membangun, saling bertolong-tolongan untuk melaksanakan satu panggilan yang Tuhan sudah lakukan kepada kami. Bapa di surga, berkatilah kami di dalam kehidupan kami sebagai anggota tubuh Kristus, meskipun berbeda-beda dan bahkan kami pahami dengan pemikiran kami yang terbatas, sehingga kami salah memahaminya perbedaan-perbedaan yang ada. Ada yang menganggap bahwa orang yang berbeda dan tidak mempunyai kelebihan seperti yang dimilikinya, sehingga menjauhkan orang-orang yang berbeda yang tidak mempunyai kelebihan sepertinya. Atau mungkin orang-orang yang mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki seperti yang ada di dalam dirinya, sehingga orang yang tidak memilikinya menjauhkan orang-orang yang memiliki kelebihan di dalam dirinya. Firman ini sungguh membangun kami. Perbedaan yang ada di dalam kehidupan kami sebagai jemaat, sebagai tubuh Kristus adalah merupakan berkat Tuhan yang kami harus pergunakan untuk membangun tubuh Kristus sebagai tubuh yang sempurna. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu ini. Oleh karena itu kami berdoa kepada-Mu Tuhan untuk jemaat ini. Kiranya Tuhan memperlengkapi kami semuanya, anggota daripada tubuh Kristus yang mungkin Tuhan pakai sebagai tangan, Tuhan pakai sebagai kaki, Tuhan pakai juga sebagai kepala, dan lain sebagainya. Semuanya Tuhan berkati, sehingga jemaat-jemaat Tuhan menjadi satu tubuh yang sempurna, yang menyokong anggota satu dengan yang lainnya untuk melengkapi tubuh Kristus yang sempurna itu. Kami berdoa Tuhan, di dalam kesulitan kami memenuhi hidup kami sebagai anggota tubuh Kristus, Tuhan tolonglah kami. Kami memohon kepada-Mu, berilah kami hikmat, berilah kami kekuatan, berilah kami juga kemampuan untuk mempersekutukan diri satu dengan yang lain di tengah jemaat-Mu. Berkati setiap keluarga ya Tuhan, para orang tua di tengah-tengah setiap keluarga, kiranya Tuhan mampukan supaya hidup di dalam keluarga sebagai suami maupun istri, di dalam kedamaian, kerukunan di dalam keluarga. Berkati anak-anak juga supaya bertumbuh kembang dan juga boleh bertumbuh di dalam setiap segi kehidupan sebagai manusia yang sempurna di hadapan Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi anak-anak kami semuanya yang pada saat ini juga yang memasuki sekolah studi di tahun ajaran yang baru. Tuhan juga kuatkan anak-anak kami di masa yang sulit ini, di masa pandemi, di mana mereka belum bisa masuk secara tatap muka belajar di tengah-tengah sekolah. Tetapi biarlah Tuhan juga memberkati setiap pengajaran yang disampaikan melalui media yang dipergunakan, sehingga mereka, anak-anak kami semuanya, boleh menerima hikmat, pengetahuan yang daripada Tuhan melalui guru dan sekolah yang menyampaikannya. Terima kasih Tuhan. Anak-anak kami yang bekerja dan yang mencari pekerjaan, Tuhan juga yang memberkati semuanya, sehingga yang bekerja boleh menyaksikan kasih Tuhan daripada setiap pekerjaannya di dalam bekerja. Dan bagi anak-anak kami yang akan mencari pekerjaan, Tuhan tetap berikan kekuatan, harapan yang baru di dalam setiap kehidupannya, sehingga mereka sungguh-sungguh bersemangat dan juga boleh tetap takut akan Tuhan di dalam menanti harapan yang daripada Tuhan akan pekerjaan.
Bapa di surga, demikian juga kami berdoa kiranya gereja Tuhan di dalam pelayanannya yang pada saat ini kami juga sudah berencana untuk membenahi pelayanan kami lebih baik dengan pelayanan streaming di masa-masa sulit, di masa-masa yang terbatas ini. Tuhanlah kiranya memberkati apa yang sudah kami rancangkan dan boleh menggugah setiap hati jemaat Tuhan untuk kami saling bertolong-tolongan, saling menyokong supaya pelayanan ini boleh semakin lebih baik nantinya. Terima kasih Tuhan. Melalui doa kami, permohonan kami kepadamu di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan untuk menghantar kita, memberikan persembahan kita sebagai syukur kita, tertulis dalam Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita memberikan persembahan syukur kita. Marilah kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan di dalam doa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu, dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah di dalam damai sejahtera Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, salam sehat untuk kita semuanya yang ada di rumah. Tuhan memberkati. Amin.